Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Saya Doni De Keizer memandu NTV Prime Dialog. Pemirsa, Timnas Indonesia U20 bersiap menjalani Piala Asia U20 2025 yang digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang di Shenzhen, Tiongkok. Di putaran final nanti, tim asuhan Indra Syafri tergabung dalam grup yang cukup berat. Masuk di grup C, Indonesia U20 menghadapi Yaman, Iran, dan juga juara bertahan Uzbekistan. Dalam turnamen kali ini, Indra Syafri didampingi legenda Timnas Kurniawan Dwi Yulianto yang ditarik pulang kampung dari Como, Italia untuk mengasah kemampuan anak-anak muda Garuda kita. Lalu bagaimana peluang tim Garuda Muda? Mampukah mereka mencapai 4 besar sebagai syarat wajib kalau ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia U20? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber. Sudah hadir di studio bersama saya, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo, dan juga melalui sambungan Zoom ada Bung Haris Pardede, Bung Harpa. Bung Kesit, apa kabar? Kabar baik, Bung Doni. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Bung Harpa. Apa kabar, Bung Haris? Ya, halo. Selamat sore juga. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami. Sebelum berdiskusi, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, Timnas Indonesia U20 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun menghadapi beberapa kekuatan besar di Asia, para pemain muda Indonesia kini semakin matang dan percaya diri. Skuad yang diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Jens Raven, Marcelinus Amaola, dan Welber Jardim diharapkan dapat menjadi motor penggerak serangan. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah menyusun strategi matang dengan memadukan permainan menyerang dan bertahan yang seimbang. Semua pemain fit. Cuman ada Welber sedikit masalah di pinggul, tetapi hari ini setelah kita di Medical Sport Center 3 hari berturut-turut kita terapi, hampir semua 99% pemain siap. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya, dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting, di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga sporting dari tim ofisial lainnya, apa-apa hal yang perlu kita lakukan. Tentu saja Piala Asia U20 bukanlah turnamen yang mudah. Indonesia tergabung di grup C yang cukup kompetitif dan dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Meskipun tantangan berat menanti, semangat dan tekad para pemain Garuda Muda akan menjadi faktor utama dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Indonesia siap menghadapi pertempuran sengit di ajang Piala Asia U20, dan para supporter pun berharap semoga bisa menyaksikan Timnas Indonesia U20 menorehkan prestasi sejarah yang membanggakan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Langsung kita diskusi, Bung Kesit. 3 hari lagi kita lawan Iran. Secara umum keseluruhan bagaimana Anda bisa mengatakan kesiapan Timnas muda kita? Ya, kalau secara umum tentunya dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh tim U20 Indonesia ya, matang ya, Bung Doni, harusnya sudah matang, ya harusnya sudah matang. Kalaupun masih ada beberapa kekurangan, saya pikir itu tidak terlalu krusial, seharusnya begitu ya, karena pertandingan sudah di depan mata, ya tinggal beberapa hari lagi Indonesia akan tampil menghadapi pertandingan pertama melawan Iran, dan saya pikir ini bukan pertandingan yang mudah menghadapi tim yang secara, kalau kita bicara di federasi memang peringkat Iran paling tinggi ya, artinya bukan hal yang gampang bagi Indonesia pada saat ini untuk bisa bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Iran ini walaupun dalam ajang Piala Asia U20 terakhir ya, mereka tidak terlalu bagus sebagus Uzbekistan ya. Tapi Iran, it's Iran. Tim yang punya pengalaman, tim yang punya pemain-pemain muda juga menurut saya cukup bagus dan sudah sering teruji lah dalam turnamen-turnamen yang sifatnya begitu singkat ya, seperti di AFC U20 ini. Ya, meski tidak sebagus Uzbekistan sebagai juara bertahan, tapi Irak tidak bisa disepelekan begitu. Tetap Iran adalah tim yang pernah menaklukkan Indonesia. Itu aja. Iya. Kalau begitu, apa yang harus kita waspadai ketika kita pertama kali akan berhadapan dengan Iran?
Pertama menurut saya yang paling penting adalah tetap bahwa peluang itu tetap ada, ya. Peluang untuk bisa menang itu ada. Bahkan peluang untuk bisa melangkah sampai ke babak semifinal itu juga ada, karena pertandingan belum dimulai. Gitu ya. Tapi tadi saya katakan Iran bukanlah tim yang mudah untuk ditaklukkan. Kalau kita melihat bagaimana persiapan Indonesia, ya, tadi saya katakan juga bahwa seharusnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang krusial yang harus dibenahi begitu ya. Tapi lagi-lagi bahwa Iran adalah tim kuat, ya. Bukan kemudian kita meremehkan bahwa tim Indonesia tidak mampu untuk bisa mengalahkan Iran, ya. Tapi ini perlu perjuangan yang ekstra keras. Iya, Anda mau mencoba mengatakan bahwa kita pertama kali berhadapan dengan Iran itu sebagai blessing atau tantangan atau gimana kira-kira? Tantangan. Tantangan, ya? Tantangan. Artinya kita harus melalui Iran dulu dengan selamat? Iya, pertandingan pertama biasanya nggak mudah untuk dilewati, ya. Tadinya kan berharap Indonesia lawan Yaman duluan kira-kira begitu, ya. Supaya melangkah ke pertandingan berikutnya lebih enak begitu. Karena sudah, kalau kita hitung-hitungan dengan Yaman walaupun di kualifikasi kita bermain imbang 1-1 ya. Tapi di atas kertas peluang Indonesia untuk bisa menang lawan Yaman itu lebih besar ketimbang menghadapi Iran. Oke, makanya kita butuh energi penuh, kita butuh gaspol untuk lawan Iran. Bung Harpa, Indonesia versus Iran tanggal 13, catatan Anda seperti apa? Iya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Kesit, ini memang pertandingan yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ini pertandingan pertama. Pertandingan pertama seperti sesuai yang sering kita tahu, ini tidak mudah ya. Walaupun persiapan tadi sudah dikatakan oleh Coach Indra Safri sudah cukup baik, ada TC juga dan lain-lain. Dan yang kedua adalah lawannya, dan ini bukan kaleng-kaleng di babak kualifikasi menuju Piala Asia U20 tahun 2025 ini. Mereka menyapu bersih 3 pertandingan di grup dengan 17 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Mereka menang kembar 8-0 dari Mongolia dan juga Laos dan menghajar India 1-0. Jadi dari sini sudah terlihat ya bagaimana warning yang harus diantisipasi oleh Coach Indra Safri. Tapi ada satu mungkin kabar baik buat kita, kabar buruk buat calon lawan kita Iran, di mana pemain andalan mereka Kasra Tahiri ini tidak diikutkan oleh Hossein Abdi, pelatih dari Iran. Ya, ini pemain dari Rubin Kazan yang sangat berbahaya. Ada 3 sebenarnya pemain mereka yang cukup penting ya, tapi satu pemain ini memang tidak dibawain, merupakan satu keuntungan. Jadi ini yang saya pikir harus atau bisa dimanfaatkan oleh pasukan Indra Safri. Tapi sekali lagi sebelum saya menutup statement pertama saya, perlu diingat bahwa ini adalah under 20. Ya, umur mereka itu ada yang 19 tahun, 18 tahun, bahkan 16 tahun. Sehingga ekspektasi kita juga harus dikompromiskan lah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu cepat kita merespon dengan negatif. Kalaupun di pertandingan pertama kita tidak mendapatkan hasil yang positif, yaitu kemenangan. Karena buat saya, kalau serinya sudah bagus, kalau kalah, ya asal nggak terlalu banyak, yang penting kita menatap ke pertandingan kedua, Uzbekistan dan lawan Yemen di pertandingan terakhir di grup C. Iya, saya setuju itu Bung Harpa, tapi ini bukan pernyataan pesimis kan? Oh enggak. Tadi juga Bung Kesit kan sudah mengatakan bukannya kita tanpa peluang, kita tetap berusaha, tapi dengan kita lebih jernih dan objektif melihat kekuatan kita dan kekuatan lawan, kita lebih tahu serum atau mungkin teknik apa yang harus diberikan oleh Indra Safri. Jadi kan ada teori Sun Tzu yang mengatakan ketahuilah kemampuanmu dan kemampuan lawanmu sehingga kamu bisa memenangkan 100 pertarungan. Kebetulan ini di tanahnya Sun Tzu. Jadi nggak masalah ya kita mengakui kekuatan lawan itu berat. Kita juga ada kekurangan sehingga kita nanti tahu harus seperti apa dan ekspektasi kita pun sesuai. Tapi setuju yang dikatakan Bung Kesit, optimisme pasti optimis, tapi kita juga harus realistis melihat keadaan di lapangan. Oke, kalau saya sih pengennya ketemu Yaman dulu nih pertama, tapi ternyata kita harus ketemu Iran dulu. Plus minusnya kira-kira ketemu Iran menurut Anda gimana Bung Harpa? Ya, saya pikir mentalitas ya. Semua saya yakin sekali dalam semua aspek kehidupan, terutama memang di olahraga, mentalitas itu perlu. Dan tadi kita sudah teman-teman produksi juga sudah menayangkan bagaimana Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita memberikan wejangan, memberikan masukan. Tentu ini kita harapkan double ya. Coach Indra Safri, setahu saya dia adalah salah satu pelatih yang jago dalam memotivasi para pemain, khususnya pemain yang usia. Jadi usia 19, 20, 21 ini pegangannya Coach Indra ya. Karena mungkin mereka masih melihat sosok Coach Indra ini kebapaan atau seperti apa saya nggak tahu. Nah kita harapkan mentalitas ini. Jadi kalah menang itu soal biasa. Tapi bagaimana kita sudah memberikan yang terbaik. Sedikit saya mau flashback aja. 2018 saat itu
kalau nggak salah Panama menghadapi Inggris. Mereka kalah 6-0. Kemudian di momen terakhir mereka mencetak 1 gol. Fans itu memberikan tepuk tangan untuk 1 gol dari kekalahan 6-1. Kenapa? Karena mereka sudah ekspektasi itu tidak mudah. Jadi selama Jens Raven dan kawan-kawan memberikan kemampuan yang terbaik, mereka main dengan fight. Saya rasa kita juga akan tetap respect terlepas dari hasilnya apapun. Oke, menarik. Kami sudah menyiapkan tayangan grafis yang nanti akan kita diskusikan. Tapi sebelum ke grafis dulu, saya tergelitik Bung Kesit soal statementnya Ketum PSSI. Tadi kita tayangkan juga, disampaikan fokus, kita bisa-bisa jangan sibuk medsos. Ini bukan soal teknikal. Sebegitu besarnya kah aspek psikis atau psikologis pemain ketika kemudian dia harus clean dari media sosial sebelum berlaga gitu? Iya, karena ya kalau kita melihat bagaimana dunia media sosial pada saat ini ya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Itu betul-betul kalau yang mental nggak kuat, itu bisa ke distract. Ya, jadi saya pikir memang sebaiknya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketum Pak Erick Thohir. Jangan sentuh medsos dulu. Gitu. Karena begitu Anda sudah masuk dalam pertarungan, sorotan masyarakat itu akan tertuju semuanya ke sana. Ya. Terutama bagaimana masyarakat Indonesia yang memang sangat menggandrungi sepak bola akan melihat sampai sejauh mana tim U20 ini bermain. Ya. Ketika ada sesuatu dari penampilan yang katakanlah tidak memuaskan masyarakat, kita sudah bisa menebak tuh bagaimana sasaran. Biasanya netizen kan nggak mau tahu. Mereka taunya lu main bagus, tampil oke, menang. Kalau misalnya tidak sampai menang, minimal seri. Kalau menghadapi tim-tim yang memang levelnya sedikit di atas Indonesia ya. Tapi ketika mainnya jelek, kemudian hasilnya tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat, kalah dengan skor yang telak misalnya, itu pasti sudah bakal menjadi sasaran. Padahal kemenangan dalam aspek pembinaan tidak melulu soal skor kan? Iya. Tapi Anda setuju ya? Betul, tapi masyarakat tidak melihat itu? Tidak melihat itu. Yang dilihat masyarakat adalah tim Indonesia harus menang, itu aja. Oke, biar peluang menangnya makin banyak, kita lihat grafis berikut ini sama-sama pemirsa. Silahkan nanti Bung Kesit sama Bung Harpa komentarin. Ini anggota skuad penyerang kita, striker kita, ya ada nama-nama yang menurut Anda berdua seperti apa? Kalau Bung Kesit sendiri melihat ada Marcelinus Amaola, kemudian Arliansyah dan seterusnya, ini kira-kira seperti apa ini? Ya kalau dari penyerang ya, kalau kita mau melihat bagaimana nanti skuad yang akan diturunkan oleh Indra Syafri ya, ini sebenarnya dari 1, 2, 3, 4, 6 pemain ini merupakan pemain penyerang ya. Tapi kalau lihat dari bagaimana persiapan yang sudah dilakukan, setidaknya ada 3 nama yang menurut saya bakal menjadi pilihan utama yang akan menjadi siapa yang utama? Jens Raven, Jens. kemudian Ragil, Jehan Pahlevi. Alasannya? Ya, ini adalah pemain-pemain yang memang posisinya boleh dibilang cukup menjanjikan lah ya penampilan mereka. Jens Raven setelah pulih dari cedera dia sudah mulai mampu untuk mengembalikan performanya ya. Kemudian juga Jehan Pahlevi ini juga menurut saya juga bagus. Ragil di dalam penampilan terakhirnya menghadapi India di beberapa waktu lalu ya di Sidoarjo dia tampil oke. 2 gol dia ciptakan ketika menghadapi India walaupun dalam 2 pertandingan sebelumnya Indonesia kalah dari Syria dan juga Jordania pada saat itu. Tapi secara umum Ragil tampil menjanjikan. Sebenarnya ada juga alternatif lainnya, ada Arliansyah yang menurut saya juga pantas untuk diperhitungkan. Jehan baru pulih kan ya? Iya. Dia udah siap belum ya kira-kira? Kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Indra Syafri, saat ini kan yang sedikit agak masih ya sempat dilanda cedera Jardim ya. Iya. Tapi kan menurut saya sih semuanya sudah oke. Siap, ya. sudah oke ya. Tergantung kebutuhan bagaimana nanti pada saat menghadapi Iran aja. Jadi saya pikir situasi terakhir dalam tim siapa yang paling siap biasanya kan itu, ya. Tapi sejauh ini sih menurut saya hampir seluruh pemain Indonesia tidak mengalami persoalan. Oke, kita ke lini tengah sekarang. Kita lihat grafisnya. Bung Harpa, silakan Anda siapkan catatan Anda terkait dengan pemain tengah kita. Ada Welber, Jardim, ada Tony, Evandra, Fandi, dan Aditya Warman. Kira-kira Bung Harpa, Anda memilih yang mana? Ya, udah pasti Welber dan Tony Firmansyah ya yang paling akan menjadi katalisator di tengah. Kita tahu Welber Jardim seperti apa kualitasnya. Ini pemain yang benar-benar boleh dikatakan hampir seimbang ya, kemampuan dia dalam menyerang dan juga bertahan. Tony Firmansyah yang saya suka adalah kombinasi dia
bola-bola pendek dan juga bola-bola jauh ya. Jadi dia juga punya tendangan dari luar kotak penalti cukup bagus. Dan tadi sedikit kita kembali ke pernyataan dari Coach Indra Safri, kondisi dari Welber Jardim sudah menuju oke lah tadi. Katanya ada sedikit knock di bagian belakangnya, tapi kita bersenang ya karena bisa kembali lagi. Karena ini penting nih, perlu diketahui bahwa pertandingan ini hanya berlangsung setiap 3 hari. Jadi ini sangat ketat dan rotasi itu sesuatu yang niscaya. Jadi nggak mungkin ditolak ya, karena kalau dengan squad yang sama, apalagi kita bisa lawan Iran, kemudian 3 hari lagi lawan Uzbekistan dengan squad yang sama, ini mendekati mustahil lah kalau saya mau bilang ekstrimnya. Jadi selain 2 nama ini, Evandra Firasta juga yang ini salah satu pemain muda nih, baru 16 tahun, ini juga harus siap. Florasta, dia nggak pernah tahu iya ini salah satu pemain yang dia paling muda kalau nggak salah, nggak ya? Iya, paling Iya 16 tahun. 16 tahun kan? Paling muda. 16 tahun, bayangin tuh ya, baru lulus SMP mungkin ya. Jadi, nah tapi itu tadi, jangan terlalu membebankan mereka juga terlalu besar. Karena kita berharap dari ajang ini nanti ada Evandra Florasta itu bisa tumbuh mentalitasnya, percaya dirinya. Walaupun mungkin katakanlah dia mungkin main cuma 5 menit, 10 menit ya. Karena regenerasi harus jalan dan menggantikan pemain-pemain yang akan tentunya bergerak ke usia yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Bung Kesit, Bung Haris Pardede, kita rehat dulu. Kita masih ada lini belakang dan juga kiper, tapi nanti setelah yang berikut ini. Kami segera kembali saat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda pemirsa, kita sama-sama lihat grafis. Kita ke lini belakang. Ini dia, back. Kita punya banyak nama-nama yang menjanjikan. Oke, Bung Kesit, Anda coba lihat. Iya, kalau lihat dari formasi yang akan diterapkan oleh Indra Safri ya, dengan formasi 4-3-3. Di belakang sudah pasti ada nama Doni Tirpamungkas, karena dia kapten. Betul. Kemudian juga ada Iqbal Gwijangge ya. Kemudian juga ada Iqbal, Kadek, ya ini juga pemain-pemain yang selalu menjadi pilihan utama. Kemudian satu lagi bisa Buffon, bisa juga Mufli, ya. Ini yang menurut kalau saya. Harus milih Mufli sama Buffon, kira-kira? Saya lebih memilih Buffon sih ya. Karena? Dia bisa bermain di posisi back, tapi bisa juga dia maju untuk diturunkan di tengah untuk bisa menjadi seorang pemutus serangan lah di tengah begitu. Ya, tapi komunikasi sesama bagaimana antara mereka nih kalau? Saya pikir kalau di lini pertahanan ya antara Doni Tirpamungkas, kemudian Iqbal Gwijangge, Kadek dan juga Buffon ini sudah jadi ya, sudah tidak ada masalah. Iya. Oke, ini kan hitungannya kan sepersekian detik ya. Betul. Oke, baik kita bergeser ke kiper. Bung Harpa, silakan lihat ini kiper kita. Ada Ikram, ada Arta Wiguna sama Fitra Maulana Ridwan. Mana nih? Saya? Ya. Oke. Ya kalau kiper saya pikir nggak terlalu banyak catatan ya. Ikram Al-Jifari saya pikir akan menjadi pilihan utama. Pemain yang paling senior di kelas usia saat ini dengan 20 kali caps. Kemudian juga penampilan cukup baik. Tinggi tubuhnya juga sesuai. Ini yang selalu diharapkan dan juga didengungkan oleh Coach Nova ya. Saya masih ingat untuk bisa mau bersaing di level Asia itu tinggi pemain khususnya beberapa posisi ya, penjaga gawang sudah pasti, kemudian juga gelandang, terutama gelandang box to box dan juga center back dan bahkan striker itu harus 180 sebenarnya ideal, karena ketika kita naik dari level Asia Tenggara ke Asia secara umum ada 2 kiblatnya, Asia Timur dan juga Asia Barat, Jazirah Arab, ini pasti tinggi tubuhnya mereka, terutama Jazirah Arab 180, 185 dan kita lihat. Ikram itu berapa ya tingginya ya? 183. 183 ya? Woi, kayak gue. Ya, cuma bedanya posturnya aja. Iya, untuk Asia ini pas. Iya. Nggak terlalu menjulang tapi juga nggak terlalu jelek, pas lah gitu. Sementara kalau kita lihat kebetulan kemarin saya bawain Liga 3 Nusantara itu ya with all respect ya, sorry to say, itu banyak kiper yang tingginya 175, 176. Mungkin untuk level Liga 1 Asia Tenggara it's okay ya, karena kita punya antropologi yang sama gitu tingginya. Iya. Tapi ketika udah ke Arab dan ke Jepang, udah beda urusan ya. Postur Arabnya pasti beda ya. Iya, Casillas saja kalau kita ingat sudah sebegitu moncer aja 185 gitu. Jadi untuk kiper saya pikir Ikram ini sejauh ini saya sangat senang dan mendorong dia untuk main
sebanyak mungkin, nggak masalah. Toh kalau kiper nggak perlu rotasi. Jadi biarkan dia selama dia fit, selama dia nggak ada masalah, nggak ada kartu. Saya pikir Ikram adalah pilihan terbaik. Artinya nama lain bukan pilihan begitu ya, Bung? Bukan pilihan sebagai starter. Nanti digoreng lagi nih kalau dibilang bukan pilihan. Oke, Bung Kesit. Oke, saya ke Bung Kesit dulu. Tadi kan kita bahas juga soal body postur gitu kan. Nah, sekarang kalau tujuannya kita menghadapi Iran dulu deh. Dari semua lini tadi, depan, tengah, belakang, ini sudah yang ideal termasuk kalau kita dari aspek body posturnya, begitu? Ya, kalau dari yang tadi kita sebutkan ya, baik apa yang tadi saya coba prediksikan dan juga Bung Harpa prediksikan, itu memang saat ini itulah yang terbaik ya menurut saya. Jadi pemain-pemain yang menurut saya pantas untuk bisa menjadi starting line up di tim U20 Indonesia. Kalau kemudian kita head to head dengan Iran ya, kalau dari postur tubuh memang menurut saya antara Indonesia dengan Iran ini, kalau Iran kan biasanya pemain-pemain Asia barat ya, itu biasanya lebih gempal gitu ya, lebih kekar gitu loh. Lebih kelihatan tua lah kira-kira begitu ya. Usianya masih di bawah 20, tapi dari sisi postur tubuhnya mereka sudah terlihat ya, sudah terbentuk. Tinggi juga kan? Tinggi juga ya. Di atas 175 kan? Iya, Indonesia beruntung lah. Misalnya kayak Jens Reven, kita juga punya pemain depan yang tinggi badannya hampir 190, 189 ya, Jens Reven. Kemudian kalau kita bergeser ke Muhammad Ragil misalnya, Muhammad Ragil juga tingginya di atas 180 ya, 185 gitu ya. Doni Tri 177 begitu. Artinya dari sisi postur ya, tinggi badan sebenarnya sudah cukup bisa bersaing lah. Cuma memang dari stylenya aja sih yang menurut saya ngaruh nggak sebenarnya itu secara langsung soal biasanya technical? Pada saat body charge ya. Body charge, kemudian pada saat screen ball juga biasanya kalau badannya lebih tegap itu dia screennya lebih menjanjikan lah untuk tidak bisa gampang dijatuhkan. Nah, kita untuk menghadapi body seperti itu yang banyak di Iran, kita harus seperti apa taktiknya? Ya, saya pikir menghindari permainan atau head to head untuk berduel langsung ya. Jadi saya pikir bermain bola-bola pendek itu akan jauh lebih efektif ya untuk bisa menghindari friksi atau benturan-benturan dengan pemain lawan. Ya, dengan nama-nama yang tadi Anda sebutkan dan juga Bung Harpa itu untuk permainan bola pendek memungkinkan? Sangat memungkinkan. Oke, Bung Harpa, komentar Anda silakan. Ya, kalau untuk body saya sempatkan waktu itu liputan di Piala Asia U23 ya, kalau kita masih ingat waktu kita semifinal menghadapi Uzbekistan, saat preskon juga kelihatan pemain itu mereka bobok-bobok ya, bahasa yang paling saya gampang kan. Benar-benar kayak itu pencerminkan seperti siapa tuh ya, UFC itu Khabib Nurmagomedov ya. Nah, seperti itulah badan mereka itu. Sekel gitu ya, berisi gitu ya. Iya, betul, dan kita bisa lihat kita kalau tabrakan sama mereka gempor juga ya. Betul, dan itu saat kita menghadapi mereka, Marcelino, Witan, mental semua mereka. Kan? Jadi ini yang lebih kalau kita bicara body posture body itu Uzbekistan lebih mengerikan lagi sebenarnya. Kalau Iran itu lebih agak semampai lah bahasa gampangnya seperti itu. Nah, cuman selalu saya percaya analisa SWOT di setiap kelebihan itu ada kelemahan dan setiap kelemahan ada kelebihan. Kelebihan mereka bodinya oke lah, bagus, tapi kalau kita punya kecepatan, katakanlah misalnya duel bola tanggung, kalau kita bisa masukin badan kita duluan lebih cepat, kemudian ada tabrakan, mereka akan jadi pelanggaran buat mereka. Gitu. Jadi tetap ada peluang yang bisa dimanfaatkan di sana. Kelincahan para pemain kita yang beberapa, terutama gelandang-gelandang second line-nya itu kan agak lebih kecil ya. Karena kalau untuk striker tadi sudah disebutkan, sudah dipaparkan dengan baik oleh Bung Kesit, Ragil itu cukup tinggi, 180 sekian, 185 kalau nggak salah. Kemudian Jens Nasmo juga 189. Jadi biarkan mereka berdua ini yang memang sudah kompak satu-duanya. Kemudian mereka akan bekerja melakukan kipas di sepertiga akhir pertahanan. Tapi second line-nya ini yang harus bekerja keras mencari bola. Kita sedikit masih ingat Barcelona misalnya. Depannya mereka punya Ibrahimovic, punya Suarez. Tapi di belakangnya tuyul-tuyulnya ini Andre Iniesta, Xavi ini yang bekerja untuk mencari bola dan kalau bisa mendapatkan pelanggaran. Jadi saya yakin kita tetap punya kelebihan walaupun secara body kita kalah terutama dalam melawan 3 tim yang memang secara kultur mereka punya badan lebih besar. Iya, kalau kiper Ikram kan 183. Sebenarnya kalau untuk jadi kiper ideal itu memang disupport oleh body yang tinggi panjang itu secara teknis itu gimana Bung Harpa Anda lihat? Karena lebih mudah menjangkau area di mistar gawang atau gimana tuh? Kebetulan saya kiper juga walaupun dulu tartan ya. Jadi gini, banyak orang yang kalau tinggi itu memang mandatori sebagai kiper ya, karena seperti basket mau sejago apapun pasti ada minimumnya, itu udah nggak bisa bohong. Jadi mau sejago apapun nggak bisa dia 160 bahkan 170 jadi kiper kecuali Jorge Campos tahun 94, oke? Nah, tapi
yang sering orang salah, kiper itu nomor satu menurut saya bukan refleks, ya tapi reading the game. Jadi dia harus paham pertandingannya seperti apa, gaya main lawan seperti apa, kecenderungan setiap individu itu seperti apa, sehingga dia tahu nih mengantisipasinya dengan baik. Misalnya Bung Doni ini tendensinya ini crossing. Ya udah, ketika saya lagi siap, saya lebih ke mengantisipasi untuk diumpannya, bukan di syutingnya, seperti itu. Atau mungkin Bung Kesit kecenderungannya syuting. Jadi begitu dia bawa bola, alert saya adalah bagaimana dia kalau tiba-tiba syuting. Nah, yang kedua dari reading the game, maka mengacu kepada positioning. Jadi kalau reading the game-nya bagus, berarti positioningnya akan lebih mudah. Dan ketiga baru refleks dan lain-lain, jangkauan, kemudian keberanian dan mengambil keputusan. Jadi Ikram ini saya lihat punya semua checklist tersebut, tapi ini adalah ultimate challenge buat dia. Ya lawannya lebih berat-berat lagi. Kita harap apa yang dipersiapkan selama ini dikatakan Indra Safri itu bisa naik kelas dengan katakanlah mengantisipasi serbuan-serbuan yang saya pikir akan dialami oleh pertahanan dari Indonesia saat menghadapi Iran, Uzbekistan dan juga Yemen. Cocok kalau pertama kali turun kita ketemu sama Iran begitu? Gak apa-apa, biar langsung lawan yang berat, jadi kita bisa langsung mengukur kemampuan kita gitu. Karena katanya pelaut yang hebat itu lahir di lautan yang ganas katanya. Asik, tapi kan kita bukan pelaut sana pemain bola gitu. Jadi memang benar ya, Iran itu harus ganas di laga pertama lawan Indonesia. Cuma Bung Kesit, kalau kita tadi kan Bung Harpa juga bilang, sebaik-baiknya tim Iran pasti ada kelemahannya. Anda lihat kelemahan Iran yang kita bisa masuk, kita hajar dari aspek apa itu? Ya kalau secara umum pastilah setiap tim punya kekuatan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Muharba. Pasti punya kelemahannya. Tapi sejauh ini kalau kita bicara di tingkat under 20 ya, sebenarnya ini kan tim yang mulai masuk pada tahap pematangan, gitu. Sebenarnya kalau mau dikatakan bahwa mereka itu sudah stabil, itu enggak juga, belum, gitu ya. Belum. Tapi dia mulai proses, karena setelah U20 kan ada U23. Betul. Ya. Biasanya tim-tim U20 ini nggak heran kalau misalnya sama juga dengan tim-tim U17 gitu ya. U20 itu biasanya penampilannya belum begitu stabil sih ya. Tapi mereka sudah mulai menuju ke arah sana. Iran dengan segala kemampuannya kalau kita lihat misalnya dalam persaingan-persaingan terakhir di tingkat Asia, sebenarnya mereka juga tadi saya katakan tidak lebih bagus daripada Uzbekistan begitu ya. Walaupun memang dalam beberapa kali pertemuan Indonesia sulit untuk bisa mengalahkan kita tetap Iran. membandingkan dengan Uzbekistan karena dalam satu grup. Kalau Yaman udah nggak usah dipikir begitu. Ya tetap dipikir, tapi kan kita untuk bisa menangkan pertandingan itu kalau boleh dikatakan 60-40 lah untuk Indonesia. Cuma gitu maksud saya jangan sampai kita underdogin tim lain, underestimate. Ternyata dia tetap. bisa punya kejutan gitu loh. Tetap kan kata orang dalam sepak bola apa saja kan bisa terjadi. Betul, bola kan bundar. Walaupun Iran secara kekuatan boleh dikatakan lebih kuat dibandingkan Indonesia, tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa mengalahkan mereka. Pasti ada kelemahan yang mereka punya gitu. Cuman tim-tim U20 ini kan biasanya belum terlalu terlihat sejauh mana sih kekurangan mereka begitu ya. Karena memang mereka kadang tampil bagus, tapi kadang-kadang bisa aja drop gitu. Karena memang sedang menuju pada sebuah proses kematangan dari tim itu sendiri. Termasuk juga Indonesia begitu. Di kemarin ya di uji coba 3 pertandingan terakhir Indonesia, kan kita belum melihat ini Indonesia sehebat apa gitu ya. Karena pertama formasinya kan berubah-berubah. Betul. Berubah-ubah sampai pertandingan terakhir kita menang lawan India itu berubah gitu ya. Bisa saja ini adalah bagian dari strategi Indra Safri, karena saya yakin Iran, Uzbekistan pasti ngintip, Yaman pasti ngintip bagaimana penampilan Indonesia. Nanti akan ada kejutan. Iya, bisa saja Indra Safri tidak ingin mengeluarkan seluruh kemampuan yang dalam meramu strategi tim ini gitu ya. Termasuk juga pemain juga kan tidak tampil lepas karena pertandingan sesungguhnya udah tinggal dekat gitu. Kalau cedera seperti apa? Betul. Gitu ya. Lah, yang penting kan tim Garuda Muda kita ini bisa menerjemahkan apa yang dimaui oleh Coach Indra kan? Iya, sudah pasti. Anda baca itu mereka bisa mampu semua membaca keinginan dari Coach Indra. Harusnya sudah ya, harusnya sudah gitu. Tapi ada strategi-strategi yang mungkin tidak dikeluarkan, bisa saja itu terjadi dan baru akan dimunculkan pada saat pertandingan yang sesungguhnya. Nah, artinya saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, kita kan berharap ada kejutan-kejutan nanti kan, minimal waktu menghadapi Iran. Coach Indra sudah siapkan kejutan-kejutan yang mudah diterjemahkan oleh pemain kita. Anda akan melihat dari aspek apa kira-kira? Itu bisa terjadi atau gimana? Oke, jadi pertanyaan ini digabung dengan pertanyaan sebelumnya. Saya coba jawab ya. Jadi gini,
Jujur kalau secara detail yang saya tahu hanya ada satu pemain mereka yang nggak akan tampil tadi, Kasra Taheri. Secara detail saya nggak terlalu tahu kekuatan dari Iran. Tapi logika common sense saya mengatakan Iran ini sebagai tim yang kalau kita sepakat diunggulkan di atas kita, mereka akan lebih ngambil inisiatif pasti menyerang. Nah ini artinya kelemahannya di situ yang bisa saya baca saat ini. Nah nafsu mereka menyerang ini saya rasa akan dibaca oleh Indra Safri seharusnya untuk dilakukan counter attack gitu. Karena dalam beberapa kasus di dunia ini tim-tim yang katakanlah tahu kekuatannya di bawah, pasti mereka juga nggak ngotot untuk keluar menyerang, gitu kan? Karena ya kalau kita bawa lagi ke strategi perang ada gerilya kan, ketika mereka tahu lebih lemah. Nah itu yang saya pikir akan dilakukan oleh Indra Safri, karena secara individu, with all respect dengan pemain kita, pemain Iran itu lebih bagus di atas kita. But it's okay, permainan sepak bola itu bukan permainan individu, selagi kolektif kita bisa tampil dengan game plan yang positif, dengan mengandalkan counter press, counter attack, membiarkan Iran untuk menguasai pertandingan atau menguasai ball position, tapi kemudian kita melakukan fast counter attack, dan itu saya pikir menjadi salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan kita. Dan kita punya Doni Tripamungkas di sisi kiri yang kita tahu sangat cepat dan crossing datarnya cukup baik, dan kemudian ada M. Ragil dan juga Jens Raven yang bisa bermain all around. Karena perlu diinformasikan ya, kebetulan sekitar 2 minggu lalu saya berbicara dengan ayah Jens Raven, Bjorn Raven. Jadi Jens Raven ini dulu awalnya itu adalah bukan striker, tapi attacking midfielder, gelandang. Makanya dia kalau kita lihat sangat piawai juga untuk membuka ruang, turun ke bawah. Tapi memang dalam satu momen waktu itu dia mencetak gol beberapa kali dari luar kotak penalti dan kemudian disuruh atau diubah posisinya sebagai striker. Jadi saya melihat kita melakukan counter attack. 3-4 pemain lebih efektif. Kalaupun gagal kita bisa lagi untuk menutup pertahanan kita. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol, kalaupun enggak paling tidak pertahanan kita aman, kita bisa menahan seri dari Iran, dan saya pikir itu juga satu kejutan yang perlu disyukuri. Oke, yang namanya kejutan nggak bisa dikasih tahu sekarang ya, kita tunggu nanti tanggal 13. Oke, Bung Kesit, Bung Harpa, kita rehat dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Bung Kesit dan juga Bung Harpa. Ini ada kabar gembira. Kurniawan Dwi Yulianto pulang kampung meski lebaran masih jauh dari Como, Italia untuk membantu Coach Indra. Bung Kesit, Anda melihat ini sebagai peluang seperti apa? Ya, saya pikir ini sebuah bagi Kurniawan lah ya. Bagi Kurniawan ini lagi-lagi tantangan ya setelah dia sukses bersama Indra Safri di SEA Games, merebut medali emas, dan sekarang dia hadir lagi bersama Indra Safri. Ya, diharapkan peran Kurniawan ini bisa memberikan ya ilmu baru lah bagi para pemain U20 Indonesia, apalagi dia diplot untuk bisa memberikan wejangan khusus gitu ya kepada pemain-pemain depan Indonesia ya, penyerang-penyerang Indonesia. Kurniawan dengan segudang pengalamannya, ya saya pikir dia bisa menjadi pelatih yang bisa memberikan gairah kepada para pemain ya. Apalagi ini pemain-pemain muda, track record Kurniawan sebagai seorang mantan striker, saya pikir nggak perlu diragukan lagi. Apa kira-kira yang bisa diambil dari seorang Kurniawan? Gaya apa atau strategi apa kira-kira untuk striker kita ini? Kalau dari yang saya tahu dari Kurniawan ya, dia kan memang tipikal striker yang punya kecepatan dalam bola-bola sprint ya. Sprint pendek Kurniawan itu bagus sekali. Jadi kalau dia dikasih bola daerah, 10 meter, 5 meter di depan, dia itu sprint itunya bagus gitu. Dan itu yang menjadi kelebihan Kurniawan selama menjadi seorang striker. Saya pikir apa yang dia punya ini bisa diberikan lah ilmunya kepada pemain-pemain Indonesia. Dengan Jens, Ragil, dan Jehan bisa nggak bertransformasi dari Kurniawan? Dengan segala kelebihannya, para pemain depan Indonesia, para pemain penyerang Indonesia, saya pikir dengan kehadiran Kurniawan akan bisa mendapatkan ilmu baru lah ya. Setiap orang, setiap pemain pasti stylenya berbeda-beda. Ya, mungkin Kurniawan di situ bisa memberikan ilmunya yang mungkin belum dimiliki oleh Jens Raven atau Ragil misalnya. Ya, memang kita itu sebenarnya harus banyak bersabar ya. Ini U20 kan sebenarnya proses juga kan, yang tidak bisa instan gitu kan. Cuma kan di luar sana banyak yang tidak sabar. Bung Harpa, bagaimana catatan Anda terkait dengan comeback-nya Kurniawan Dwi Yulianto kalau kita petakan dari posisi striker-striker kita ini?
Ya, saya pikir kalau kita semua tahu lah Kurniawan seperti apa reputasinya di tim nasional. Kalau untuk pemain itu mungkin mereka tidak sempat melihat ya masa prime-nya Kurniawan karena mereka saya asumsikan lahir Beda zaman. sekitar 2000, beda zaman lah. Iya. Jadi ketika Kurniawan itu prime, akan bahkan di ujung prime-nya mereka mungkin baru lahir gitu. Tapi tentu mereka tahu siapa itu Kurniawan dari YouTube dan lain-lain. Nah, kalau untuk dikatakan untuk memberikan sentuhan langsung saya pikir sulit ya. Karena yang namanya skill, kemampuan skill dasar itu, cara menendang, power dan segalanya itu pasti butuh proses untuk sampai mereka bisa mendapatkan itu. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana karisma, kemudian juga exposure dari seorang Kurniawan ketika masuk ruang ganti itu bisa memompa motivasi Emragil, Jens Raven maupun Pahlevi untuk bisa tampil maksimal. Mungkin kalau saya boleh analogikan, Bung Doni mungkin punya anchor terkenal di dunia yang diidolakan, ya kan? Kebetulan kemudian dia datang memberikan ujangan, kan rasanya kita seperti termotivasi. Nah seperti itu. Jadi tapi kalau apakah langsung bisa menyulap Bung Doni lebih 2 kali lipat dari sekarang, mungkin butuh waktu. Nah seperti itulah mungkin logika para pemain kita, terutama pemain depan. Ketika melihat sosok Kurniawan, mereka tahu siapa Kurniawan, pasti ada rasa bangga, ada rasa dorongan secara natural untuk bisa tampil memberikan yang terbaik di lini depan dari Garuda U20 kita. Iya, artinya sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, Bung Harpa, setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada pemainnya. Nah, kalau bicara gaya main, zamannya beda-beda, tentu nggak bisa dipukul rata, plek keteplek anak-anak sekarang ini bisa copy paste begitu ya? Ya, nggak bisa ya, karena kalau kita bicara filosofi bola itu kan dari zaman ke zaman selalu betul yang disampaikan Bung Doni tadi. Ada zamannya juga dulu Total Football Radio Special, kemudian ada Catenaccio-nya Giuseppe Bergomi 82, kemudian juga ada. Gak usah mancing-mancing begitu, ntar ketahuan umur gue. Jadi memang betul. Jadi tadi kata senior saya Bung Kesit, Kurniawan itu cepat. Nah tapi kalau kita lihat era sekarang kan striker yang dibutuhkan bukan striker yang nunggu atau hanya berlari, tapi juga ikut bertahan, ikut membuka ruang, ikut dribble bola, bahkan ikut passing juga selain menjadi tembok. Jadi bukan hanya zaman yang berubah, tapi juga kapasitas pemain itu juga kita kan nggak bisa selalu sama ya. Kurniawan itu lahir mungkin satu dalam 20 tahun seperti dia ya. Tapi saat ini kita yang ada Jens Raven ya dimaksimalkan tadi dengan mendatangkan Kurniawan dengan harapan dia bisa terpompa motivasinya untuk memberikan yang terbaik. Ya, setuju. Bung Kesit, memang ketika seorang bintang hadir di ruang ganti, dia bisa berbagi sinar atau memberikan peluang pemain-pemain muda ini untuk menjadi bintang. Anda melihat apakah nama-nama yang tadi sudah kita ulas itu akan muncul bintang dalam laga awal kita berhadapan dengan Iran ini? Atau ini hanya bagian dari proses untuk jangka panjang? Iya, yang pertama-tama memang proses ya. Ini proses jangka panjang. Tapi bukan tidak mungkin akan hadir ya. Kita akan melihat lah pasti potensi-potensi ke depan. Siapa dari tim U20 ini yang bakal memiliki masa depan cerah, kira-kira begitu. Siapa yang, karena banyak juga ketika di usia 17, 20, tapi begitu masuk ke 23, ke senior, hilang. Ya, ini banyak. Karena udah punya pacar. Banyak problemnya ya, terganggu. banyak masalahnya. Ada yang merasa sudah paling top gitu kan, sudah terkenal, kemudian latihannya jadi malas-malesan. Ya. Disiplinnya berkurang. Ya, tapi yang pasti ini adalah proses menuju sebuah kematangan. Bahwa ada nama-nama yang saat ini bisa menjadi perhatian kita seperti Welber Jardim, kemudian Jens Raven, Tony Firmansyah, atau Doni Tripamungkas. Saya pikir ini adalah pemain-pemain yang punya masa depan cerah ya. Mereka waktu untuk bisa berkarir di tim nasional ini masih begitu panjang ya. Justru disinilah menurut saya bagaimana mereka mencoba untuk mengeksplor apa yang mereka miliki untuk tim U20 Indonesia, dan kemudian akan menjadi pemain yang diharapkan kehadirannya untuk menggantikan senior-senior yang saat ini. Dan salah satu aspek yang melahirkan bintang, membentuk bintang ketika dia berhadapan dengan lawan yang tepat. Artinya ketika ketemu Iran ya kita juga harus bersyukur kan. Bukan kalau ketemu Yaman nanti kemudian permainannya jadi lemah atau bagaimana. Sederhananya begini, ketika menghadapi tim atau pemain-pemain yang kemampuannya di atas kita, biasanya itu akan
dapatlah ilmunya gitu ya. Ini yang penting sebenarnya. Makanya saya katakan ini adalah proses. Ketika menghadapi tim kuat, ketika menghadapi pemain-pemain yang secara individu punya kemampuan bagus di atas rata-rata misalnya begitu kan, ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi pemain dan menjadi motivasi buat mereka. Gitu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita rehat lagi ya. Masih ada satu segmen terakhir, tapi saatnya sekarang sudah menjelang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan para pengamat sepak bola, analis sepak bola yang luar biasa, Kesit Budi Handoyo dan juga Haris Pardede. Bung Kesit, kalau kita bicara line up ideal untuk ngadepin Iran dulu deh, kira-kira seperti apa? Iya, sebenarnya tidak jauh beda seperti yang tadi kita ulas ya. Al-Ghifari menjaga gawang, kemudian di 4 di lini pertahanan. Seperti yang tadi kita bahas juga ada Doni Tripamungkas, kemudian juga ada Kadek Arel, ada Iqbal Gwijangge, kemudian juga ada Buffon ya. Di tengah saya pikir juga masih akan menjadi pilihan utama Welber Jardim, kemudian juga Arfiansyah juga bisa, kemudian juga Tony Firmansyah di depan. Jens Reven pasti nggak akan kepilih lah, pasti dia akan menjadi termasuk juga siapa namanya di depan selain Kragil ya, Muhammad Ragil dan Jens Reven pasti akan menjadi pilihan utama itu. Oke, formasi 4-3-3. Pasti 4-3-3. Tapi kalau kemudian yang dihadapi Iran, boleh jadi nanti pemain di lini tengah mungkin akan lebih banyak yang coba diturunkan oleh pemain yang memiliki karakter bertahan juga. Begitu. Kalau ada kejutan, kira-kira Coach Indra akan memberi kejutan di mana? Di formasi mungkin nggak? Atau pemain atau gimana? Kalau di formasi saya pikir bisa aja ya. Bisa saja tiba-tiba menjadi 5-4-1, why not begitu ya. Karena menghadapi tim yang punya sejarah, punya track record selalu sukses mengalahkan Indonesia begitu. Saya pikir terlalu riskan juga kalau Indonesia kemudian tampil dengan formasi menyerang gitu ya, mencoba untuk meladeni permainan Iran begitu. Saya pikir dengan bertahan kemudian counter attack itu akan lebih efektif. Toh saya setuju dengan pendapat bahwa bagaimana kemudian formasi itu dibuat ya, kemudian bisa menghadang serangan-serangan lawan, counter attack efektif, toh hasil akhir yang dilihat. Betul, gitu. Betul. Kira-kira Iran akan menggunakan strategi apa menghadapi Indonesia? Saya pikir nggak jauh beda. Sekarang kan trennya bisa 3-4-3 ya, bisa juga 4-3-3 atau 3-4-3. Jadi saya pikir nggak beda-beda jauh lah kalau tim-tim di Asia. Dia underestimate kita nggak sih? Kalau dibilang underestimate kita, saya pikir Iran adalah tim yang tadi sudah kita bahas dari awal ya, tim yang kuat, yang tidak mudah untuk diterapkan Indonesia ya, faktanya. Jadi kalau menurut saya Indonesia bisa menahan imbang aja udah bagus. Artinya kalau memang dia underestimate kita, dia superioritas di atas kita, itu peluang juga kali ya buat kita kalau kan. dia menganggap Indonesia sebagai tim yang mudah dikalahkan, itu sebenarnya sebuah keberuntungan juga untuk Indonesia gitu. Artinya mereka meremehkan Indonesia ya. Jadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan tajinya begitu. Sebenarnya karena diremehkan. Betul, biarin aja mereka remehin kita, kita kasih kejutan di situ kan. Nah, Bung Harpa, bagaimana Anda catatannya soal ini? Ya, tadi kalau soal remeh-meremehkan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Doni ya. Jadi saya itu tipikal orang yang sering senang diremehkan sebenarnya. Itu bagus. Karena membuat biasanya orang lengah dan membuat kita juga jadi lebih aware gitu ya kalau itu. Dan apakah mereka underestimate kita, saya nggak tahu. Tapi saya yakin mereka juga sudah dengar lah bagaimana program naturalisasi kita dengan masuknya Jens Reven dan lain-lain, ini pasti membuat mereka juga aware. Itu justru malah faktor yang saya kurang suka sebenarnya. Saya berharap sebenarnya mereka nggak tahu itu, tapi kan nggak mungkin ya, sehingga mereka bisa ceroboh begitu. Nah, yang menarik sedikit mungkin kalau kita bicara soal komposisi pemain dan juga distribusi gol, ini adalah akan menjadi ajang pembuktian bagi pemain depan dan juga pemain tengah kita. Karena kita tahu di luar Jens Reven dan juga Tony Firmansyah yang menjadi top skor dengan 7 dan 4 gol, itu ada 2 back tengah kita yang sangat subur, Iqbal Gwijangge dan juga Kadek Arel. Ini agak luput tadi kita singgung ya. Jadi kita tahu 2 pemain ini sangat banyak mencetak gol. Kadek Arel dengan kepalanya sangat luar biasa dan juga Iqbal. Tentu itu sangat bagus ya, sama dengan senjata pamungkas di tim nasional senior seperti Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya. Tapi tentu kita juga berharap siapa tahu ada
distribusi gol lagi yang lahir bukan dari kepala dan juga kaki Kadek dan juga Iqbal gitu loh, dengan Jens Raven, kemudian juga M. Ragil, dan juga kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada kejutan Ariansa yang akan bisa menjadi goal scorer dari second line, karena Ariansa ini kan juga cukup banyak ya capsnya bersama tim nasional kelas usia. Jadi saya berharap di luar senjata pamungkas kita tadi Iqbal dan Kadek juga ada pemain depan kita dan pemain tengah kita yang bisa berkontribusi gol. Oke. Bung Kesit, target lolos perempat final Piala Asia, Anda optimistis? Kalau optimisnya harus, tapi harus tetap realistis. Jawabannya jangan kayak politisi gitu dong. Kalau kita masuk 4 besar, berarti kan kita targetnya lolos Piala harus Dunia. Harus 4 besar dulu. Iya, kalau untuk meraih Piala Dunia di Chile, harus masuk 4 besar. Iya. Juara grup sudah pasti. Kan Juara grup sudah pasti. Sudah pasti. Iya. Lolos ke Piala Dunia kan begitu. Iya. Jadi nggak gampang. Tapi optimisme? Kalau optimisme saya pikir harus tetap diapungkan. Oke. Harus tetap, tapi ya itu tadi. Kita nggak boleh juga terlalu... jangan jumawa juga ya. Jangan jumawa juga begitu. Karena kita harus lihat juga kekuatan tim U20 Indonesia. Ya. Apalagi lawan-lawan yang dihadapi ini adalah lawan-lawan yang langganan lah di Piala Asia, bahkan di Piala Dunia U20 juga. Iya, kalau jumawa dikit-dikit Bung Harpa mungkin boleh lah ya. Kita target perempat final Piala Asia gimana, Bung? Pertanyaan yang selalu bikin orang tersenyum nih seperti ini. Optimis nggak Anda? Pasti jawabannya semua optimis, ya kan? Tinggal seberapa persen, seberapa besar persentase optimisnya. Tadi seperti yang dikatakan Bung Kesit, kalau saya begini, kalau untuk lolos ke 4 besar, jadi semua tidak ada yang tidak mungkin lah. Ya, juara pun ada kemungkinan, tapi semakin mengecil juaranya kan. Ada berapa tim? 16 tim kan pasti cuma 1 yang juara, gitu kan? Jadi kita mesti realistis. Nah, untuk semifinal menurut saya itu sangat berat. Sekali lagi bukan tidak mungkin ya. Lolos ke perempat final mungkin tapi berat. Ya. Jadi buat saya itu adalah realita yang mesti kita lihat, bahwa perjalanan tim nasional U20 kita itu tidak mudah. Kalau ditanya optimis ya harus kita optimis, harus memberikan aura positif. Ya tapi lah. Oke. Pokoknya optimis. Pasti nggak berani ngomong. Enggak gini. Saya harus support. Jangan lupa optimisme yes. Tapi harus realistis. Ya, cuma ada satu aspek yang tidak dimiliki negara lain ya, Bung Kesit sama Bung Harpa. Apa itu? Doa 270 juta orang Indonesia itu bisa menambah optimisme kita. Amin. Oke ya, kita doain yang terbaik buat timnas muda kita. Baik, Bung Harpa terima kasih sudah bersama kami. Bung Kesit terima kasih. Sampai ketemu lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan lanjut dengan beragam berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.